Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. Kita akan membahas satu tema, siap sedia, berjaga-jaga. Siap sedia, berjaga-jaga. Saya berharap tema ini akan memperkaya kita untuk menyadari betapa hidup ini penuh misteri dan kita menyiapkan hidup berjaga-jaga dengan iman yang setia kepada Allah. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam renungan hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata siap sedia dan berjaga-jaga bukan hal yang asing. Seorang pelajar atau mahasiswa sudah tahu jadwal ujian, tentamen, dan jadwal kuliah atau sekolah, dan dia bisa menyiapkan diri sebetulnya dengan siap sedia dan berjaga-jaga. Kapan akan ujian ini, kapan akan tentamen, bahkan kalau harus dia bikin skripsi atau tesis, kapan ujian, pasti sudah tahu. Siap, sedia, dan berjaga-jaga. Seorang aparat keamanan, baik itu polisi maupun TNI, juga tahu kapan harus siaga penuh, kapan harus berbuat begini, begitu, dan seterusnya. Bahkan tidak hanya itu, dalam kehidupan sehari-hari, entah itu petani, entah itu guru, entah itu swasta atau wira swasta, tahu kapan harus berbuat sesuatu, siap sedia dan berjaga-jaga. Kalau mau lebaran atau hari besar atau Natal atau tahun baru, seorang pedagang tahu kapan kebutuhan akan melonjak dan dia harus ambil pulaan stok barang yang lebih banyak dari biasanya. Dia tahu, dia siap sedia, dia berjaga-jaga. Begitu juga dengan seorang petani. Dia tahu kapan dia harus nyiangi, kapan dia memberi pupuk, kapan kemudian nanti diperkirakan panen, dan seterusnya. Jadi, dalam kehidupan setiap hari, dalam sehari keseharian kita, siap sedia dan berjaga-jaga itu bukan hal yang asing. Kita akan membahas hal ini terkait dengan bagaimana kehendak Tuhan. Saya akan mengajak kita mencermati kesaksian dalam Matius 24. Matius 24 pada ayat 42 sampai dengan 44. Matius 24 ayat 42 sampai dengan 44, yang demikianlah sabda Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 41 sampai dengan 44. Amin. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, kata berjaga-jaga
di dalam Alkitab diulang beberapa kali. Tadi kita baca Matius 24 ya, 41-44. Tapi kalau ibu bapak saudara membaca pasal 25, jangan kaget, diulang lagi, berjaga-jaga, diulang lagi, siap sedia, berjaga-jaga. Berarti ini tema yang penting. Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kedatangannya di saat yang tidak terduga. Ada dua. Yang pertama, kedatangan secara pribadi, yaitu ketika kematian datang. Yang kedua, kedatangan secara kolektif, yaitu ketika akhir zaman tiba, kiamat tiba. Saudara, saya punya sahabat dan kami berkawan sejak muda. Sahabat yang baik, kami saling menolong. Beda karena dia diberkati Tuhan dengan ekonomi yang lebih baik. Yang bikin saya sedih adalah sahabat saya itu tidak terduga dia mengalami sesuatu dan meninggal dunia. Masih relatif muda. Juga minggu yang lalu, minggu kemarin ya, kita juga tahu ada seorang dalang kondang yang lagi ngetren. Banyak orang merasa terhibur, orangnya kreatif dan disukai anak muda. Ternyata kemudian goes naik sepeda dan itu menjadi cara Tuhan, di mana kemudian sakit dan akhirnya dalam hitungan yang tidak lama juga meninggal dunia. Saudara, begitulah kematian datang di saat yang tidak terduga. Orang siap atau tidak. Kedatangan Tuhan di saat yang tidak diduga. Ada kisah lain yang terjadi, mirip juga seperti itu. Ada orang-orang yang kayaknya tidak sakit, tapi kemudian meninggal dunia. Benar, kedatangan Tuhan tidak terduga. Oleh sebab itu, saudara, hari ini firman Tuhan yang tadi kita baca, Matius 24, 41-44 dikatakan, siap sedialah, berjaga-jagalah, siap sedialah, karena dia datang di saat yang tidak kita duga. Kalau saya tanya, ibu, bapak, dan saudara, pernah enggak menyaksikan seperti yang saya ceritakan? Mungkin pernah mendengar, mungkin mengalami temannya sendiri, mungkin malah bagian dari keluarga yang tidak terduga, kemudian Tuhan datang menjemputnya. Pasti kita pernah menyaksikan seperti itu. Seorang dokter di rumah sakit terkenal, dokter ahli penyakit dalam. Seperti biasa, dia warga gereja dan mereka menyiapkan segala sesuatu karena ada acara itu PA lalu latihan kur. Sesuatu yang rutin. Biasa PA bergilir kemudian diteruskan dengan latihan kur. Maklum sudah mau memasuki hari raya waktu itu. Semua berjalan dengan biasa. Tidak ada yang istimewa, tidak ada keluhan apapun. Ketika sang dokter ini mendengar istrinya mengeluh, aku kesel banget ya udah istirahat dulu, besok kan ada pembantu yang datang untuk bantu untuk bersihkan. Ya wes apa ya, aku capek banget ya sudah sana. Dia masih menyelesaikan tugasnya. Saudara, biasa, tapi siapa sangka bahwa itu adalah kali terakhir berbincang dengan istri tercinta. Aku capek banget, aku tak istirahat sih. Dia masuk kamar dan kemudian
ketika suaminya menyusul, si istri sudah ngorok dan tidak tertolong. Dia dokter ahli, dan dia melihat istrinya yang kritis dengan singkat tapi tidak tertolong. Istrinya meninggal dunia. Saudara, meskipun ini menyedihkan dan pasti menyedihkan, tapi hal-hal seperti ini bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi kalau memang Tuhan sudah menghendaki saatnya kita berpulang, maka itu akan terjadi. Saya cuma mau mengatakan bahwa kisah-kisah seperti ini banyak itu menunjuk pada satu kenyataan bahwa Dia datang di saat yang tidak kita duga. Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya saya mengajak, yuk, kalau kita masih diberi hidup, yuk diisi dengan hal-hal yang baik. Mari kita isi kehidupan, kita isi dengan relasi aktivitas yang baik. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang setia. Kalau saudara baca pasal 25, Matius 25, saudara akan menemukan bahwa orang yang selamat, yang berjumpa dengan mempelai, dikatakan di situ, adalah yang memiliki pelita yang menyala. Bukan pelita yang padam, tapi pelita yang menyala. Dan itu berarti memiliki terang. Pelita, terang adalah simbol dari iman. Jadi, kesetiaan, kemampuan menjaga iman itu menentukan ketika tiba-tiba sang mempelai itu datang. Sekali lagi, sebagai hambanya, mari kita menjaga pelita iman kita, menjaga kualitas hidup kita, menjaga supaya kita masuk pada kelompok yang setia pada akhir zaman nanti. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk setia menjaga pelita iman kami, dan Roh Kudus berkatilah kami untuk berjaga-jaga, siap sedia karena kedatangannya di saat yang tidak terduga. Semoga kami termasuk seperti mempelai wanita yang bijaksana, yang dijemput dan berjumpa dengan mempelai pria dengan bijaksana, pelita yang hidup, dan kami dilayakkan masuk ke pesta perjamuan. Kesetiaan, berjaga-jaga, siap sedia, pelita yang hidup, bijaksana di dalam hidup, itulah yang kami rindukan. Tolonglah Bapa yang mengikuti program ini, berkatilah supaya kami termasuk orang yang bijaksana, setia, berjaga-jaga. Terima kasih Bapa. Demi Kristus pengantara kami. Amin.